Nama saya Adinia Nur Hidayah, nomor absen 2. Halo teman-teman, saya Awanda Vidya Suti Kuswandaru dari kelas 11 IPA 2, nomor absen 6. Halo, perkenalkan nama saya Eka Diah Ayu Fadila, absen 12. Hai, kenalin nama aku Makfira Aulani Atmariana dari kelas 11 MIA 2 nomor absen 21. Halo friends, kenalin nih, nama aku Matrix Roshidah, nomor absen 22. Perkenalkan nama saya Melvin Putri Nabila, saya nomor absen 23. Halo teman-teman, kenalin aku Restu Ledis Okai Gisdino, absen 32. Di sini aku akan mempresentasikan tentang biografi singkat Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro lahir di Yogyakarta pada 11 November 1785. Ibunya merupakan seorang garwa ambean selir bernama R.A. Mangkarawati yang berasal dari Pacitan. Ayahnya bernama Gusti Raden Mas Suraja yang kemudian hari naik tahta bergelar Hamengkubuwana III. Ketika dilahirkan, Diponegoro diberi nama Bendara Raden Mas Mustahar, kemudian diubah menjadi Bendara Raden Mas Antawirya. Nama Islamnya adalah Abdul Hamid. Setelah ayahnya naik tahta, Attawirya diwisuda sebagai pangeran yang bernama Bandara Pangeran Harya Dipanegara Diponegoro, dikenal sebagai pribadi yang cerdas, banyak membaca, dan ahli di bidang hukum Islam Jawa. Dia juga tertarik kepada masalah-masalah keagamaan dari masalah pemerintahan keraton. Itulah yang membuatnya dapat membaur dengan rakyat. Dia lebih memilih tinggal di Tegarejo, berdekatan dengan tempat tinggal Eyang Buyut putrinya, yakni Gusti Kanjeng Ratu Tegarejo, permaisuri dari Sultan Hamengkubuwana I. Daripada tinggal di keraton, Pangeran Diponegoro dalam kehidupan sehari-harinya adalah pribadi yang menyukai sirih dan rokok Singgara Jawa yang dilinting khusus dengan tangan, mengoleksi emas dan berkebun. Tempat semedinya yang berada di Selarejo dan Selarong juga ditanaminya berbagai bunga dan sayur-sayuran. Dia menikah sebanyak 8 kali dalam hidupnya. Dia pertama kali menikah pada usia 27 tahun dengan Raden Ayu Retno Mandumbroto, seorang guru agama dan putri kedua dari Kiai Gede Dapangan. Melalui hasil pernikahan ini, Diponegoro memiliki anak laki-laki bernama Putra Diponegoro II. Pada 27 Februari 1807, Diponegoro menikah untuk kedua kalinya dengan putri dari Raden Tumenggung, Natawijaya III, seorang bupati dari Panoran Cipang, Kesultanan Yogyakarta bernama Raden Ajeng Supatmi. Pernikahan itu merupakan permintaan dari Sultan Hamengkubuwana III. Diponegoro kemudian bercerai 3 tahun setelah pernikahannya tersebut dan dianugerahi seorang anak bernama Pangeran Diponingrat yang memiliki sifat arogan menurut Putra Diponegoro II. Pernikahan ketiga terjadi pada 1808 dengan R.A. Retnadewati, seorang putri kiai di wilayah selatan Yogyakarta. Hal ini dikarenakan istri pertama dan ketiganya, yakni Mangdubroto dan Retnadewati, meninggal ketika Diponegoro masih tinggal di Tegarejo. Dia kemudian menikah kembali pada 1810 dengan Raden Ayu Citrawati, putri dari Raden Tumenggung Rangga Parwisantika dengan salah satu istri selir. Namun istrinya itu meninggal tidak lama setelah melahirkan anaknya akibat kerusuhan di Madiun. Sang bayi kemudian diserahkan kepada Ki Tembi untuk diasuh dan diberi nama Singlon, nama samaran yang terkenal dengan nama Raden Mas Singlon. Diponegoro menikah untuk kelima kalinya pada 28 September 1814 dengan Raden Ayu Maduretno, putri dari Raden Rangga Prawidirjo III dengan Ratu Maduretno, putri Sultan Hamengkubuwana II. Istrinya merupakan saudara seayah dengan Sentot
Prawidirjo, tetapi lain ibu. Raden Ayu Maduretno diangkat menjadi permaisuri bergelar Kanjeng Ratu Kedhaton 1 pada 18 Februari 1828 ketika Pangeran Diponegoro dinobatkan sebagai Sultan Abdul Hamid. Pada Januari 1828, dia menikah untuk keenam kalinya dengan Raden Ayu Ratnaningrum, putri Pangeran Penengah atau Dipabiono II. Dia menikah ketujuh kalinya dengan Raden Ayu Ratnaningsih, putri Raden Tumenggung Suprawiro, seorang bupati Jipang Kapedangan. Adapun pernikahan terakhirnya adalah dengan R.A. Ratnakumala, putri Kiai Guru Kosongan. Dari beberapa pernikahannya tersebut, Diponegoro memiliki 12 putra dan 5 orang putri, yang saat ini seluruh keturunannya hidup tersebar di berbagai penjuru dunia, termasuk Jawa, Madura, Sulawesi, Maluku, Australia, Serbia, Jerman, Belanda, dan Arab Saudi. Lanjut ke peristiwa Pangeran Diponegoro menolak diangkat menjadi raja. Pangeran Diponegoro sadar bahwa dirinya terlahir dari seorang selir. Ia pun menolak permintaan ayahnya, yakni Sultan Hamengkubuwono III, untuk diangkat menjadi raja. Pasalnya, di lingkungan kerajaan pada saat itu yang biasa dinobatkan menjadi raja hanyalah anak dari permaisuri. Kemudian sekitar tahun 1825 sampai 1830, Pangeran Diponegoro memimpin Jawa Tengah dan sebagian Jawa Timur dalam perang besar-besaran yang hampir meruntuhkan kekuasaan imperialisme Belanda di Indonesia. Perang ini diawali dengan keputusan dan tindakan Hindia Belanda yang memasang patok-patok di atas lahan milik Diponegoro di desa Tegalrejo. Ditambah lagi, Hindia Belanda yang tidak menghargai adat istiadat setempat serta eksploitasi berlebihan terhadap rakyat dengan pajak tinggi. Belanda melakukan berbagai cara untuk menangkap Pangeran Diponegoro dan pasukannya. Belanda membuat taktik sayembara. Barang siapa yang bisa menangkap atau membunuh Pangeran Diponegoro akan diberikan hadiah yang sangat besar, yakni 20.000 gulden. Akan tetapi, pengikut Pangeran Diponegoro pada saat itu tidak goyah akan tawaran tersebut. Pada akhir hayatnya, Belanda berhasil menangkap Pangeran Diponegoro beserta keluarga dan pengikutnya pada 20 April 1830 yang kemudian dibawa dengan kapal Pollux menuju Manado. Sesampainya di Manado, Pangeran Diponegoro dan rombongannya langsung ditawan di benteng Amsterdam. Selanjutnya, ia pun kembali dipindahkan ke Makassar. Hingga akhirnya pada 8 Januari 1855, Pangeran Diponegoro meninggal dan dimakamkan di kota tersebut. Tahukah kalian dengan sosok pahlawan yang satu ini? Oh, tidak. Di sini saya akan menjelaskan biografi dari Sultan Ageng Tirtayasa. Oke, saya jelaskan. Namanya memang tidak terlalu populer seperti halnya pahlawan-pahlawan yang lain. Contohnya, Thomas Matulesi, Ki Hajar Dewantara, Pangeran Diponegoro, Pangeran Antasari, dan Tuanku Imam Bonjol. Namun, di tangan dirinya lah Kesultanan Banten mencapai puncak kejayaannya. Ketika berkuasa, perannya tidak hanya sebatas memajukan kesultanan. Dia dikenal gigih menentang VOC. Hal itulah yang menyebabkan dirinya dicap sebagai musuh bebuyutan Belanda. Dia adalah Tirtayasa dari Banten atau dikenal dengan nama Sultan Ageng Tirtayasa. Dia merupakan Sultan Banten ke-6 yang naik tahta pada usia 20 tahun menggantikan kakeknya Sultan Abdul Mafakir yang wafat pada 10 Maret 1651. Sebelumnya, dia telah diangkat menjadi Sultan Muda dengan gelar Pangeran Adipati atau Pangeran Dipati, menggantikan ayahnya yang wafat terlebih dahulu pada 1650. Untuk lebih jelas dalam mengenal sosok yang satu ini, mari kita simak bersama-sama penjelasan singkat mengenai perjuangan Sultan Ageng Tirtayasa dalam memerdekakan Indonesia. Oke, kali ini saya akan membawakan materi tentang perjuangan Sultan Ageng Tirtayasa dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Sultan Ageng Tirtayasa memimpin banyak perlawanan terhadap Belanda. Pada masa itu, VOC menerapkan perjanjian monopoli perdagangan yang merugikan Kesultanan Banten. Tirtayasa kemudian menolak perjanjian ini dan menjadikan Banten sebagai pelabuhan terbuka. Saat itu, Sultan Ageng Tirtayasa ingin mewujudkan Banten sebagai kerajaan Islam terbesar di Nusantara. Ketika situasi konflik semakin memanas, Sultan Ageng Tirtayasa
menitahkan Sultan Haji menjadi orang yang mengurus masalah dalam negeri Banten pada tahun 1671. Namun, terkait masalah dengan luar negeri menjadi urusan Sultan Agung Tirtayasa sendiri. Pengangkatan Sultan Haji ini membawa keuntungan bagi Belanda. Pihak Belanda kemudian ikut campur dengan cara bersekutu dengan Sultan Haji untuk menyingkirkan Sultan Agung Tirtayasa. Berkat dukungan dari Belanda, Sultan Haji justru merebut kekuasaan Banten dan menjadi raja di Istana Surosowan pada tahun 1681. Namun, sebagai imbal balik atas dukungan yang diberi oleh Belanda, Sultan Haji harus mendatangi perjanjian. Isi dari perjanjian tersebut antara lain, yang pertama, Kesultanan Banten harus memberikan daerah Cirebon kepada VOC. Yang kedua, VOC mengambil alih monopoli lada di Banten. Yang ketiga, pasukan Kesultanan Banten yang ada di Pantai Piringan harus ditarik mundur. Yang keempat, VOC meminta Rp600 jika Banten nantinya mengingkari perjanjian yang telah disebutkan. Dan yang terakhir, kelakuan Sultan Haji ini membuat rakyat Banten tidak mengakuinya sebagai pemimpin. Bahkan mereka saat itu selalu ingin melakukan perlawanan terhadap Sultan Haji dan VOC. Sultan Agung Tirtayasa beserta rakyat yang mengikuti jalurnya berniat mengambil kembali Kesultanan Banten. Pada tahun 1682, Sultan Haji mulai mendesak oleh serangan pasukan Sultan Agung Tirtayasa, dan Istana Surosowan pun dikepung. Namun, VOC ternyata datang memberikan bantuan kepada Sultan Haji dan mengirim pasukan yang dipimpin oleh Kapten Tech and Saint Martin. Pasukan Sultan Agung pun dipukul mundur saat itu dan mereka dijadikan sebagai buronan. Dia dan para pengikutnya kemudian melarikan diri ke Rangkas Bitung dan melakukan perlawanan selama kurang lebih setahun lamanya. Saya di sini ingin menyampaikan materi Sultan Agung Hanyokrokusumo. Sultan Agung Hanyokrokusumo memiliki nama kecil Raden Mas Jatmiko yang berarti sopan dan rendah hati. Beliau juga diberi nama Pangeran Rangsan yang artinya bergairah. Sultan Agung merupakan anak pertama dari Prabu Hadi Hanyokrawati dan Ratu Mas Adi Dyah Banawati, putri dari Prabu Wijaya. Sultan Agung lahir di Mataram, Yogyakarta, tepatnya Kota Gede, pada 14 November 1593. Sultan Agung merupakan penguasa yang berusaha mengembangkan agama Islam di Pulau Jawa. Kalian sudah tahu belum sih latar belakang pendidikan Sultan Agung? Kalau kalian belum tahu, simak penjelasan berikut ini ya. Latar belakang pendidikan yang diterima beliau adalah pengetahuan agama yang didapat dari beberapa wali. Wali yang sangat berperan dan berpengaruh terhadap Sultan Agung adalah Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo dijadikan guru dan dianggap sebagai penasihat atau pembimbing Sultan Agung di bidang agama. Jadi, itu tadi adalah latar belakang pendidikan Sultan Agung. Sekarang kalian sudah tahu kan? Untuk selanjutnya, Sultan Agung memiliki 2 orang permaisuri, yaitu 1. Kanjeng Ratu Mastinumpu, putri dari Sultan Cirebon, melahirkan keturunan Raden Mas Syahwaurat atau disebut Pangeran Alit. Kanjeng Ratu Mastinumpu mendapatkan gelar Kanjeng Ratu Kulon sebagai permaisuri yang dituakan dan memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan permaisuri yang lain. 2. Kanjeng Ratu Batang, putri Pangeran Upasanta dari Batang, melahirkan Raden Mas Saidin alias Amangkurat I, mendapatkan gelar Kanjeng Ratu Wetan sebagai permaisuri muda. Oke, next kita akan bahas tentang perjuangan Sultan Agung memerdekakan Indonesia. Nah, Sultan Agung merupakan penguasa lokal pertama yang secara besar-besaran melakukan perlawanan dengan Belanda yang kala itu hadir lewat kongsi dagang VOC. Perlawanan Sultan Agung terhadap VOC di Batavia dilakukan pada tahun 1628 dan 1629. Ketika itu, Sultan Agung menyadari bahwa kehadiran VOC di Batavia dapat membahayakan hegemoni kekuasaan Mataram Islam di Pulau Jawa, sehingga Sultan Agung ingin membuat perlawanan. Kekuasaan Mataram Islam pada waktu itu
meliputi hampir seluruh Jawa dari Pasuruan hingga Cirebon. Sementara itu VOC telah menguasai beberapa wilayah seperti di Batavia. Selain itu, kehadiran VOC akan menghambat penyebaran agama Islam di Jawa yang dilakukan Sultan Agung. Sultan Agung memiliki prinsip untuk tidak pernah bersedia berkompromi dengan VOC maupun penjajah lainnya. Namun, serangan Mataram Islam terhadap VOC yang berkedudukan di Batavia mengalami kegagalan disebabkan tentara VOC membakar lumbung persediaan makanan pasukan kerajaan Mataram Islam pada saat itu.